Perkenalkan, nama saya Olga Septiani Putri, NIM 180205220 dari kelas 18A5. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul organ reproduksi wanita. Berikut penjelasannya. Berikut adalah sistem organ reproduksi wanita. Berikut adalah alat genitalia eksternal wanita yang akan saya jelaskan satu persatu. Saya akan menjelaskan tentang mons pubis. Mons pubis adalah lapisan lemak di bagian anterior simfisis atau pubis pada masa pubertas. Daerah ini mulai ditumbuhi seperti rambut pubis. Rambut pubis itu seperti rambut halus yang ada di sekitaran vagina. Yang selanjutnya yaitu labia major. Labia major yaitu lapisan lemak lanjutan dari mons pubis dari arah bawah ke belakang yang banyak mengandung plexus. Lalu berikutnya ada labia minora. Labia minora yaitu jaringan lipat tipis yang ini di balik labia majora tidak mempunyai folikel rambut. Walaupun tidak memiliki folikel rambut, namun di sini terdapat banyak pembuluh darah, otot polos, dan ujung-ujung syaraf. Yang selanjutnya yaitu glands of clitoris. Yang ini ya teman-teman, yaitu dengan pengertian terdiri dari capus atau glans klitoris yang terletak di bagian superior vulva dan corpus clitoris yang tertanam di bagian dinding anterior vagina. Homolog embriologik dengan penis pada pria. Terdapat juga reseptor androgen pada klitoris, banyak pembuluh darah dan ujung syaraf yang sangat sensitif. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum itu yang ini. Daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah vulva, batas latelar labia minora. Berasal dari sinus urogenital. Terdapat 6 lubang, yaitu orificium urethrae, exterum interium vaginae, ductus glanulae Bartolini kanan dan kiri, ductus kene kanan dan kiri. Antara forceps dan vagina terdapat fossa nasifocularis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat genitalia interna wanita. Berikut adalah organ genitalia interna wanita yang terdiri dari serviks, vagina, uterus, ovaris, oviduct, ureter wall, endometrium, follicle, corpus luteus. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dengan jumlah sel telur yang matang pada wanita yaitu terdapat 7 juta ketika di rahim ibunya. Pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung 1 sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur itu sendiri yang telah masa akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut disebut ovulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang oviduk atau tuba fallopi. Oviduk itu yang ini ya teman-teman. Nah, oviduk itu berjumlah sepasang yang berfungsi untuk menggerakkan ovum ke arah rahim.
dengan gerakan peristaltik. Nah, ujungnya itu berbentuk seperti corong yang berjumpa-jumpa atau dengan disebut vibrae. Vibrae itu memiliki fungsi yaitu menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Jadi itu ditangkap, lalu nanti akan berada di daerah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas apa, yuk coba tebak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang vagina. Nah, vagina itu apa, fungsinya, dan ketebalannya berapa? Mari kita simak penjelasannya. Vagina merupakan satu saluran dari vulva sampai ke uterus dengan memiliki ukuran panjang dinding belakang kurang lebih 11,5 cm dan dinding depan kurang lebih 7,5 cm. Vagina pada saat orang melahirkan dia akan mengembang dikarenakan terdapat lipatan yang begitu banyak. Di dalam vagina itu sendiri terdapat lendir yang dihasilkan oleh vagina, yaitu kelenjar Bartolini. Manfaat dari vagina itu sendiri atau kelenjar Bartolini itu ada masuknya spermatozoa untuk melahirkan bayi, keluarnya darah menstruasi, membantu penopang uterus, dan membantu mencegah infeksi. Berikutnya kita akan membahas uterus. Uterus itu seperti buah pir. Uterus memiliki panjang 7,5 cm dan lebar 5 cm dengan ketebalan 2,5 cm dengan berat kurang lebih 57 gram. Uterus berhubungan dengan saluran falopi. Apabila di dalam tuba falopi terjadi pembuahan atau terbentuknya zigot, maka akan didorong menuju uterus. Setelah tiba di uterus, di dalam bentuk gastrula akhir, embrio yang sudah memiliki 3 lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan dan organ. Rongga uterus dilapisi jaringan epitel yang mengandung banyak pembuluh darah. Fungsi dari uterus atau rahim yaitu menyiapkan tempat ovum yang telah dibuahi, memberikan makan ovum yang telah dibuahi selama masa kehamilan, untuk mengeluarkan hasil konsepsi setelah cukup umur, serta untuk mengadakan involusi setelah kelahiran bayi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang serviks. Apa itu serviks? Dan bagaimana bentuk serviks? Berikut adalah gambar dari serviks. Serviks itu seperti ini, yaitu dinding rahim. Serviks yaitu bagian dari bawah uterus yang berhubungan dengan vagina. Bentuk dari serviks ini yaitu dinding menyempit namun sifatnya juga fleksibel dan bisa melebar pada saat proses persalinan. Serviks adalah suatu organ reproduksi wanita yang rentan terhadap penyakit. Karena ini, angka pengidap kanker serviks semakin tinggi setiap harinya. Terima kasih telah menyimak penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apalagi dalam penyampaian materi ini mungkin ada salah kata atau salah pengucapan dalam berbicara. Saya minta maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.